dia confess ke gue. Iya, confess. Dia ngaku punya perasaan ke gue, karyawan yang baru 19 tahun ini. Yang gue gak habis pikir, dia ngomong gitu waktu bininya lagi hamil. Tapi gue tetap tegesin kalau gue gak tertarik sama dia sedikit pun. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Katanya, kalau passion jadi kerjaan, hidup bakal terasa lebih ringan. Dan katanya lagi, kalau dapet bos yang asik, kerja bakal terasa kayak main. Tapi ternyata harapan indah gak semudah itu, guys. Bisa jadi tempat kerja yang diidam-idamkan jadi tempat trauma yang paling dalam. Hai, kenalin, gue Bira. Saat ini usia gue 19 tahun. Dari kecil gue suka banget sama gambar, desain, dan segala hal yang berbau visual. Jadi gue meneruskan passion gue ini ke jenjang sekolah. Dan sekarang gue lulusan baru dari SMK DKV. Dan gue percaya kalau kita serius sama passion, semesta pasti kasih jalan. Dan waktu itu jalannya emang kelihatan mulus banget. Saking mulusnya, sampai gue gak sadar ada lubang besar di depan. Semua berawal di kelas 12, yang harus gue ngejalanin PKL selama 6 bulan. Gue lagi bingung-bingungnya cari tempat PKL tuh. Tiba-tiba ada seorang bos dari industri animasi datang ke sekolah. Dia hadir ngasih materi soal ujian gitu. Dan ternyata dia ini alumni sekolah gue. Namanya Bang Yubai. Dari cara dia ngomong dan ngejelasin materi, kelihatan banget orangnya berwibawa. Tegas tapi tetap humble. Gue langsung mikir, wah ini orang keren banget dah. Jadi pengen masuk ke timnya. Singkat cerita, gue sama 7 temen gue daftar PKL ke studio Bang Yubai. Dan alhamdulillah, kita semua lolos, guys. Rasanya kayak mimpi di siang bolong, cuy. Di antara 7 orang itu, ada 3 orang yang paling deket sama gue. 1 cowok si Uja, dan 2 cewek panggil aja Yuli dan Wawa. Dari awal masuk, suasananya enak banget. Lingkungan kerjanya santai gak kaku, bahkan terasa fun banget. Bang Yubai orangnya asik, baik, dan beneran bikin kita nyaman. Kadang kita ditraktir, kadang dikasih bonus kecil-kecilan. Dia juga deket banget sama kita, berasa kayak kakak sendiri. Kita sering ngobrol bukan cuma soal kerjaan aja, tapi juga soal hidup. Kita semua ngehormatin dia dan senang banget PKL di sana. Terus pas akhir masa PKL, Bang Yubai traktir kita semua ke restoran mahal, cuy. Katanya untuk perpisahan kita gitu. Enak banget makanannya, guys. Gue sampai nambah 2 kali. Nah, di tengah makan-makan itu, tiba-tiba Bang Yubai ngomong, tapi kalau ada yang mau lanjut kerja sama gue, ya ayo. Gue sama teman-teman langsung saling pandang dong. Siapa sih yang gak mau? Abis lulus belum punya pengalaman, langsung dapat kerjaan pula. Tanpa tahan-tahan ijazah lagi. Tanpa serangkaian tes panjang yang melelahkan. Surga dunia, guys. Akhirnya gue mutusin buat gap year dulu. Dan gue mau kerja dulu aja. Hitung-hitung ngurangin beban ortu. Jadi gue tertarik sama penawaran Bang Yubai alias bos aing. Akhirnya gue, Uja, Yuli sama Wawa mutusin buat lanjut kerja di studionya Bang Yubai. Sebenarnya gue sempet dilema. Karena rencana awal gue habis lulus tuh ya kepengen kuliah. Tapi karena ada masalah finansial yang bikin gue harus realistis, jadi gue mengurungkan niat kuliah itu. Awal-awal bos gue ngejelasin kalau kami bakal probation dulu selama 3 bulan untuk penyesuaian yang lebih serius dan ngeliat kinerja kita cenah. Gue sih aman aja. Awal kerja nyamannya kebangetan, coy. Kerja berasa main, pakai baju bebas, datang siang, istirahat bebas kapan aja. Bener-bener kayak main tapi digaji. Gue bahkan dipercaya bantu cari orang kalau studio lagi butuh talent tertentu. Rasanya dihargai banget. Kayak dipercaya bukan cuman sebagai pekerja, tapi as a partner. Gue udah ngenalin talent 4 orang ke dia. Dan semuanya langsung diterima dong. Bos gue percaya banget sama penilaian gue. Salah satu orang yang gue rekomendasi namanya Omara. Dia teman SMP gue yang akhirnya jadi manajer kita.
Sampai ketika masa probation habis, tiba-tiba Uja minta resign. Alasannya jam kerja yang makin gak wajar, dan kondisi kesehatannya kian menurun karena itu. Kita nggak anggap aneh sih, namanya juga industri kreatif. Kita harus berpacu sama deadline di luar Nurul itu. Tapi jujur, setelah Uja keluar, kerja kita berasa jauh lebih berat. Dia itu tulang punggung tim kita. Apalagi gue lumayan deket sama dia. Jadi lumayan sedih juga sih waktu dia keluar. Tapi untungnya kita masih bisa main bareng di luar. Nah, dari sinilah mulai terlihat sesuatu yang aneh. Bang Yubai makin kelihatan sisi lainnya. Omongannya tinggi dan terkadang egois parah. Gampangnya dibilang NPD. Susah dikoreksi, maunya selalu benar sendiri. Sering juga dia ngebentak kalau diantara kita ngelakuin kesalahan sepele dengan sebutan hewan-hewan di kebun binatang. Terus dia juga sering banget cerita soal masalah rumah tangganya ke kita. Ya kita mau gak mau jadi dengerin tuh, karena dia kan bos kita. Tapi jujur, gue risih banget. Terus ada satu kejadian yang bikin citra baik dia di mata gue sirna. Jadi gue habis dari event kan, rada pulang malam tuh. Sekitar jam 9 malaman lah. Terus gue pulang, berdua sama Bang Yubai naik mobilnya. Dia izin ngomong ke ortu gue kalau pulang larut malam. Gue sih gak mikir yang aneh-aneh. Oh mungkin abis ini mau preview event tadi, pikir gue. Dari awal gue udah planning. Di mobil gue mau tidur aja atau fokus main HP gitu, biar gak perlu ngobrol panjang. Tapi dia tetap ngajak ngobrol. Gue jawab udah sesingkat mungkin. Tapi lama-lama gue jadi kebawa suasana. Dan ya kita jadi fokus ngobrol gitu. Awalnya cerita soal kerjaan sih, masih oke lah. Tapi tiba-tiba dia nanya soal hubungan gue sama cowok HTS gue yang gak jelas itu. Terus obrolan makin melebar, makin aneh. Sampai dia cerita soal mimpi fantasi. Anehnya mimpinya tentang gue. Dia mulai ngebandingin gue sama istrinya. Dia bilang gue punya hal yang gak dimiliki sama istrinya. Dia jenuh sama istrinya karena gak pernah sependapat. Di situ gue cuman bilang iya aja sama semua cerita dia. Sampai akhir dari obrolan itu, dia confess ke gue. Iya, confess. Dia ngaku punya perasaan ke gue, karyawan yang baru 19 tahun ini. Yang gue gak habis pikir, dia ngomong gitu waktu bininya lagi hamil. Gue di situ bingung Pol mau reaksi gimana. Mau takut gak bisa, mau marah gak berani, mau nangis juga kayaknya lebay. Akhirnya gue play along aja, pura-pura hahaha. Tapi gue tetap tegesin kalau gue gak tertarik sama dia sedikit pun. Dan ngingetin dia kalau dia udah punya keluarga. Siapa tahu dia amnesia mendadak kan. Udah gitu dia meluk dan cium gue coy. Buset, ada gila-gilanya nih orang. Semenjak momen itu gue ngerasa gak nyaman banget. Gue mulai takut tiap kali ketemu dia di studio. Tapi dia terlihat biasa aja dan kayak gak pernah ngomong apa-apa ke gue. Gue pun lakuin hal normal aja. Gue gak mau ngerusak suasana kerja dan gue gak mau bikin nama dia jadi jelek. Jadi gue pendam sendiri dengan rasa takut yang masih ada di benak gue tiap gue ngeliat dia. Entah kenapa lama-lama kondisi studio jadi chaos. Lembur jadi gila-gilaan dari pagi ketemu pagi lagi. Gaji yang sering telat, tingkah Bang Yubai yang makin susah ditolerir, dan kata-kata kasar yang selalu keluar dari mulutnya kalau dia lagi bad mood. Pokoknya semua hal itu bikin kita se-studio udah muak banget. Sampai akhirnya kita semua diam-diam ketemuan di luar. Kita ajak Uja juga buat ngomongin semua yang terjadi. Gue memberanikan diri buat nyeritain pengalaman yang gak mengenakan itu sambil nangis dan gemeteran. Ternyata bukan gue satu-satunya yang ngerasa gak nyaman. Bahkan Omar yang jadi manajer pun masih sering dijadiin tempat curhat pribadinya. Dan rupanya Bang Yubai tahu kalau kita pada ketemuan. Dia bilang ke Omara, perasaan kita dosa berdua, tapi kok Bira kayak cuci tangan ya? Gue waktu denger itu speechless banget. Shock, maksudnya apa dosa kita berdua? Gue salah apa coba? Teman-teman gue juga ikutan marah dengernya. Gue runtutin dari kejadian per kejadian dan gue paham. Mungkin yang dia maksud confess nyatain perasaannya ke gue itu. Terus dia lakuin hal yang gak seharusnya dilakuin pas di mobil dia. Lah kocak ya, bukan salah gue Jir. Lu yang nyosor malah gue yang disalahin. Pulang dari ketemuan itu, gue gak bisa berpikir baik lagi tentang dia. Orang yang dulu gue percaya dan gue anggap abang sendiri, bisa ngomong kayak gitu ke orang lain. Di saat gue udah nutupin aib dia,
Dia yang buat cerita seolah gue flirting ke dia. Berminggu-minggu gue kepikiran. Gue memutuskan buat adain rapat evaluasi dan bilang bakal resign. Bang Yubai kelihatan panik dan kecewa. Tapi kalau dibandingin sama pengalaman yang gak enak kami, harusnya dia gak berhak buat kecewa dong. Memang kita bilang resign, tapi gak ceritain keluh kesah pas di sini. Dan dia masih ngira gue resign karena mau kuliah. Dia sama sekali gak menganggap hal-hal yang dia lakuin ke gue tuh ngerusak mental dan ngebuat trauma. Emang nir empati tuh orang. Alhamdulillah gue sudah bulatkan tekad buat resign dan mulai lembaran baru di tempat lain. Memang trauma ini belum sepenuhnya sembuh, tapi dari semua yang gue alamin, gue belajar beberapa hal. Kalau lingkungan kerja yang terlalu nyaman tanpa batas, bisa bahaya. Profesional harus, dan pastinya tetap harus punya batasan juga. Semoga kedepannya kita semua bisa menemukan tempat yang menghargai bukan hanya skill kita, tapi juga batasan kita. Dan pengalaman yang menyakitkan ini bukan akhir dari mimpi, tapi awal dari langkah yang lebih sehat. Segitu dulu cerita gue. Makasih udah dengerin ya Sobat GPC. Kalau menurut lo sikap gue udah bener belum? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video GPC lainnya. Bye!